Kan rekamannya. Baik. Baik, untuk memaksimalkan waktu yang ada, saya mengajak kepada Pak Andre untuk berdoa sesuai dengan keyakinan sebelum kita mulai uji komprehensif ini. Silakan Pak berdoa sesuai dengan keyakinan Bapak. Ya, baik, selesai. Iya. Pak Andre di mana ini wilayahnya? Saya di Samarinda, Pak, Oh, Kalimantan Samarinda. Timur. Pastikan jaringan Bapak bagus ya Pak ya. Baik, Bapak, baik. Pastikan jaringannya Bapak bagus. Oke. Baik, waktu dan tempat silakan Bapak menyampaikan kepada kami apa saja yang Bapak sudah lakukan mulai dari identifikasi masalah, penentuan solusi, pelaksanaan apa itu eksplorasi konsep dan seterusnya dengan siapa saja yang terkait. Kemudian sampaikan rencana aksi yang Bapak sudah buat, perangkat-perangkatnya, komponen hostnya, TPACK-nya, dan yang lain sebagainya. Silakan Pak, waktunya Bapak 20 menit dari sekarang. Sekarang menunjukkan pukul 11:16. Silakan Pak. Baik, Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih, Pak, untuk Bapak Rahmatullah dan Bapak Andi Samsir SPD MSI yang sudah mendapatkan amanah atau kepercayaan untuk bisa memberikan penilaian uh, terhadap kami. Baik, jadi sebelum saya menyampaikan apa kira yang sudah saya dapatkan dalam proses pembelajaran selama ini, eh, saya ingin menyampaikan bahwa saya senang Pak untuk bisa bertemu dengan Bapak berdua karena saya ngajar di SMK Medika, kepala sekolah saya itu berasal dari Andre Kang Pak. Ada yang dari Sopeng, teman-teman saya dari Sopeng, sebagian besar teman-teman saya itu dari dari Universitas Negeri Makassar. Jadi kemarin sempat ngobrol, saya bilang saya ini nanti kita ini di apa namanya alma mater yang sama ini nanti setelah selesai gitu Pak. Ya, baik Bapak. Jadi ya selama kurang lebih 1 bulan selama ini saya merasa bahwa mungkin sekitar 25 atau 26 hari ini saya merasa bahwa banyak hal yang bisa saya timba dari Bapak Ibu, Bapak dosen dan guru pamong yang dalam berdasarkan pengamatan saya itu sungguh luar biasa. Berarti di ruang ini bagi saya ini adalah momen yang langka karena di ruang ini saya bisa mengeksplor apa yang menjadi bagian dari yang ada dalam diri saya, kemudian bisa belajar dari teman-teman di dalam ruang diskusi. Baik Bapak, jadi untuk hal-hal yang bisa saya dapatkan selama kurang lebih 1 bulan ini tahapan awal pembelajaran kemarin itu yang saya dapatkan itu berkaitan dengan pendalaman materi. Jadi pendalaman materi yang saya dapatkan itu diantaranya itu identifikasi masalah, kemudian uh, penentuan penyebab masalah, kemudian sampai pada tahapan identifikasi masalah, kemudian eksplorasi, kemudian sampai penentuan penyebab masalah. Nah, kemudian di dalam identifikasi masalah ini, Pak, ada kurang lebih 6 yang saya kaji itu, ya saya lihat itu ada permasalahan pedagogik, kemudian permasalahan literasi, kemudian permasalahan numerasi. Nah, sama itu ada permasalahan kesulitan belajar siswa, kemudian ada permasalahan membangun relasi dengan orang tua, sama pemanfaatan media informasi. Kira kurang lebih seperti itu. Dari beberapa permasalahan ini, kemudian saya mengambil itu ada 2 permasalahan, yaitu permasalahan pedagogik, yaitu rendahnya motivasi belajar siswa, dan permasalahan literasi, yaitu rendahnya pemanfaatan media komunikasi dalam proses pembelajaran. Jadi untuk permasalahan yang pertama ini Pak, itu rendahnya minat belajar siswa. Itu ternyata setelah saya melakukan eksplorasi, mengaji dengan melakukan kajian literasi dari berbagai literatur, jurnal, dan berbagai sumber, kemudian mencoba untuk bisa melakukan wawancara terhadap beberapa teman-teman, diantaranya adalah kepala sekolah saya, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian ada juga teman yang memang ya latar belakangnya dari akademisi. Kemudian dari beberapa kajian literatur itu,
kemudian melalui wawancara, ternyata kemudian saya ada beberapa akar permasalahan yang terjadi terhadap persoalan tadi. Maka dari beberapa kajian literatur itu kemudian saya temukan ternyata akar permasalahan itu adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru itu masih konservatif, berarti masih bersifat monoton, sehingga menyebabkan selera gairah belajar anak didik itu kan akhirnya menjadi tidak jadi kurang selera begitu karena pendekatan pembelajaran tadi, Pak. Nah, kemudian akhirnya apa? Kemudian solusinya, bagaimana solusinya supaya akar permasalahan ini bisa dituntaskan? Solusinya adalah saya mencoba untuk bisa mencari bagaimana ada beberapa pendekatan model pembelajaran yang saya lihat yang saya ambil itu adalah model pembelajaran yang abad 21. Ada berapa solusi alternatif itu. Yang pertama adalah itu model pembelajaran yang pertama itu adalah discovery learning. Kemudian yang kedua itu project based learning, kemudian yang ketiga itu problem based learning, kemudian yang keempat itu inquiry learning. Nah, itu saya melihat itu saya coba sudah mempelajari sintaks-sintaks dalam kemudian treatment dalam melakukan proses pembelajaran itu. Nah, dari keempat Maaf, saya potong model. sedikit, Pak Andre. Iya, Bisa Bapak. di-share screen, Pak ya? Bisa di-share screen itu yang Bapak baca. Oh, enggak dibaca Pak ini. Saya belum belum share. Ini saya sampaikan aja Pak alurnya Oh iya, yang saya ya. sampaikan ini Saya belum pikir saya share, ini saya sampaikan aja Pak. Nah, jadi dari keempat itu Pak, dari keempat alternatif solusi itu, kemudian saya temukan keempat itu memang punya potensi Pak, berpotensi untuk bisa menyelesaikan akar permasalahan ini. Nah, keempat potensi ini. Nah, dari keempat potensi ini, kemudian saya melihat bahwa dari keempat potensi ini, karena saya punya pertimbangan, saya juga karena ini di sekolah saya ini Pak, sekolah saya ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kami sudah coba untuk bisa menerapkan itu. Nah, saya melihat keempatnya ini, kemudian salah satunya ini, karena saya juga sedikit memahami dan sudah pernah mencoba salah satu dari pendekatan pembelajaran tadi, maka saya ambil pendekatan pembelajaran yang cocok itu adalah pendekatan pembelajaran discovery learning untuk bisa menjawab persoalan saya ini. Jadi akar permasalahan bisa selesai, rendahnya motivasi belajar siswa ini, solusi yang saya ambil itu adalah dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, sehingga bisa diselesaikan. Nah, kemudian untuk itulah maka kemudian proses tahapan selanjutnya setelah melakukan kajian dari beberapa literatur terhadap model pembelajaran ini, discovery learning ini, kemudian saya melakukan beberapa jurnal, kemudian mencoba untuk mencari di beberapa sumber, kemudian mencari di beberapa jurnal untuk bisa menguatkan saya terhadap pendekatan pelajaran yang saya gunakan ini. Maka kemudian dari beberapa jurnal ilmiah yang saya cari itu jurnal ilmiah yang betul-betul jurnal ilmiah yang bukan opini tapi berdasarkan fakta. Kemudian melakukan wawancara lagi dengan teman-teman, wawancara dengan kepala sekolah lagi, kemudian ada teman yang pakar, kemudian akhirnya itu menguatkan saya kemudian akhirnya saya lanjutkan ya di dalam tahap aksi ini. Untuk tahap aksi yang pertama itu model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah pembelajaran discovery learning, Pak. Begitu, Pak. Nah, kemudian selanjutnya mungkin kemudian di dalam penyusunan di tahap aksi kemarin, Pak, itu kan saya sudah mencoba untuk bisa merumuskan atau membuat perangkat pembelajaran itu untuk tahap aksi 1 itu dengan menggunakan pendekatan pembelajaran discovery learning tadi. Nah, ini kemudian tadi acuan penyusunan perangkat pembelajaran saya ini saya gunakan dengan menggunakan modul ajar, Pak. Karena di sekolahan saya itu saya SMK yang saya ngajar itu Pak, itu termasuk SMK Pusat Keunggulan, SMK PK. Jadi kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi perangkat pembelajaran itu bukan pakai RPP lagi, tapi sudah pakai menggunakan modul ajar, Pak. Mungkin lebih enaknya, mungkin saya share dulu kali Pak untuk modul ajar saya Pak ya. Halo Pak. Halo. Ya, 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 silakan. Nah, saya share modul dulu Pak ya. Ya, Silakan Pak, silakan. Oke, baik Pak.
Modul. Iya, jangan. Iya. Ambil itu sama Mama, lihat Mama ada kecuali di situ saya lihat tadi. Ini modul ini yang mana? Ini LK Pak, LK 2.2. Jadi saya langsung ke modul aja Pak. Modul. Nah, ini modul ajar saya, Pak. Jadi modul ini saya buat, artinya modul ajar itu kan yang saya buat itu kan berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang sudah saya susun, Pak. Mungkin kemarin itu sudah sempat saya presentasikan bersama Bapak Rahmatullah kemarin, tetapi kalau misalkan saya buka lagi tentang ATP untuk satu fase F itu sudah saya susun berdasarkan melakukan analisa terhadap capaian pembelajaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian dari beberapa alur yang saya ambil elemen di dalam ATP atau alur tujuan pembelajaran ini, kemudian karena berdasarkan instruksi kemarin itu hanya mengambil dua aja dijadikan sebagai tahap aksi, yaitu tahap aksi 1 dan tahap aksi 2, sehingga di dalam alur tujuan pembelajaran ATP itu saya ambil yang pertama itu yang ini Pak. Ini modul ini saya melihat ini mungkin agak enak untuk bisa dijadikan nanti PPL nanti. Jadi ini modul ajarnya bisnis pelajarannya bisnis digital. Kemudian ini identitas modulnya itu kira-kira seperti ini, Pak. Nama penyusunnya, kemudian sekolah, tahun pembelajaran, kelas. Alokasi waktunya itu 4 JP. 4 JP kali 45 menit, jadi ada 180 menit, nanti saya bagi 2. Di pertemuan pertama itu 2 kali 45 menit, dan di pertemuan kedua nanti di 2 kali 45 menit. Jadi untuk tahap aksi yang pertama ini kan nanti satu modul ini untuk 2 kali pertemuan Pak, satu modul ini. Nah, untuk elemennya itu ekonomi, bisnis, dan administrasi umum. Kemudian materi yang diajarkan itu materinya masalah pokok klasik yang ada dalam teori ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini di fase F. Nah, ini kemudian capaian pembelajarannya, Pak. Ini ada capaian pembelajaran. Jadi pada akhir fase F nanti itu peserta didik ini diharapkan mampu untuk mengidentifikasi masalah-masalah ekonomi, memahami model dan pelaku ekonomi, perilaku konsumen, dan kegiatan usaha, serta memahami administrasi dan fungsi-fungsi manajemen. Nah, tujuan pembelajaran ini kira-kira seperti ini, gambarannya secara garis besar ini kira-kira ini. Secara mandiri mendiskusikan tentang masalah-masalah ekonomi dan seterusnya. Nah, ini kira-kira. Nah, kemudian ada kata kuncinya di sini, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian profil pelajar Pancasila, Pak. Jadi setelah peserta didik mengikuti pembelajaran dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan di sini, itu yang pertama itu ada kan di dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu ada namanya, ada dimensi mandiri, kemudian bernalar kritis, gotong royong. Nah, yang diharapkan ini yang pertama itu mandiri, Pak. Jadi mandiri, modul ajar ini menekankan pada kemandirian dalam belajar, sehingga peserta didik itu memiliki gagasan atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Kemudian yang berikutnya kreatif. Jadi kreatif. Jadi modul ajar ini mengarahkan siswa kepada pembelajaran proses yang sesuai dengan minat peserta didik di dalam penentuan produk hasil akhir. Dan begitu peserta didik mampu untuk membuat karya yang inovatif sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Saya kira seperti ini, Pak. Ini tujuannya. Kemudian yang ini ada kreatif, kemudian ada bernalar kritis juga masuk di sini, Pak. Kalau kreatif, jadi di sini modul ajar ini mengarahkan pada siswa pada pembelajaran proses yang sesuai dengan minat peserta didik dalam penentuan produk hasil akhir. Nah, dengan begitu peserta didik mampu membuat karya yang inovatif. Kemudian bernalar kritis, sama yang terakhir ini gotong royong, Pak. Oke.
Nah, kemudian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini ada gawai. Gawai itu bisa berupa handphone dan bisa berupa laptop, jaringan internet, sama alat tulis atau buku. Nah, target peserta didik itu peserta didik reguler, Pak, atau tipikal. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar, sama peserta didik dengan pencapaian tinggi. Jumlah siswanya ada 35 orang per kelas. Artinya satu kelas itu ada 35 orang. Nah, ketersediaan materinya itu materi pengayaan untuk siswa berpencapaian tinggi, sama alternatif penjelasan metode atau aktivitas untuk siswa yang sulit untuk memahami konsep. Nah, kemudian metode pembelajarannya itu bisa berupa ceramah, diskusi kelompok, presentasi individu, presentasi kelompok. Kemudian pemahaman bermakna ini Pak, ini banyak ini pemahaman bermakna. Kemudian selanjutnya pertanyaan pemantik Pak. Nah, ini nanti ada mungkin kalau ada sempat nanti saya bisa buka LKPD-nya. Ya, ini pertanyaan pemantik. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Siapa yang pernah jalan-jalan dan seterusnya. Ini pertanyaan pemantiknya Pak. Kemudian komponen utamanya, persiapan pembelajaran. Ini guru mempersiapkan rencana pembelajaran termasuk materi, lembar kerja peserta didik, dan lembar penilaian yang diperlukan. Kemudian mempersiapkan video, kemudian membuat asesmen diagnostik untuk bisa mendeteksi kemampuan psikologi anak sebelum melakukan pembelajaran. Itu. Nah, urutan kegiatan pembelajarannya itu di pertemuan pertama, Pak. Pertemuan pertama tadi itu semuanya dalam satu modul tadi ada 4 JP, tapi saya ambil dalam pertemuan pertama 2 JP ini 2 kali 45 menit dengan pembagian waktunya. Di pendahuluan itu ada 10 menit. Jadi di pendahuluan ini, jadi yang dilakukan di tahapan pendahuluan itu guru menunjuk satu orang peserta didik untuk memimpin pembacaan doa agar pembelajaran dan seterusnya. Kemudian guru menanyakan kabar peserta didik, guru mengabsen dan seterusnya. Kemudian untuk kegiatan inti, ini 70 menit Pak. Itu guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan anjuran, membaca buku panduan atau mencari di Google. Ini kan berdasarkan sintaks yang ada di Discover Learning, sesuai dengan pendekatan atau model pembelajaran yang saya gunakan. Yang kemudian peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan dan dilanjutkan dengan tidak memberikan kesimpulan atau generalisasi, sehingga timbul keinginan untuk bisa menyelidiki sendiri. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian penutup itu sebagai 10 menit. Itu di pertemuan pertama. Kemudian masuk ke yang di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua itu juga sama, alokasi waktu 2 JP kali 45 menit. Nah, pendahuluan tahapannya sama. Jadi guru sama seperti tadi, guru menunjuk salah satu orang peserta didik untuk memimpin pembacaan doa dan sebagainya. Kemudian menanyakan kabar, kemudian bertanya tentang materi pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian masuk ke kegiatan inti, guru bertanya kepada siswa hasil pengamatan. Jadi di kegiatan pertama kemarin itu ada penugasan untuk melakukan pengamatan di pasar. Jadi siswa ditugas untuk melakukan pengamatan di pasar tradisional, pasar modern yang di daerah terdekat di Samarinda tentunya. Nah, kemudian dari hasil pengamatan itu, kemudian nanti di pertemuan berikutnya nanti guru akan meminta menuliskan apa saja yang dilihat atau ditemukan di pasar tradisional dan pasar pusat perbelanjaan di lembar kerja peserta didik. Itu ada LKPD-nya Pak, nanti sebentar saya tayangkan. Kemudian peserta didik menyebutkan tingkat aktivitas yang dilakukan masyarakat di pasar tradisional dan pasar pusat perbelanjaan. Kemudian peserta didik menyaksikan tayangan video kegiatan perekonomian. Kemudian guru menjelaskan maksud video tersebut bahwa untuk hari ini peserta didik akan membelajar hal-hal sebagai berikut: mengidentifikasi dan seterusnya. Kemudian lanjutkan dengan penutup Pak. Itu kira-kira kegiatan pembelajarannya. Kemudian masuk yang berikutnya ini kira-kira ini asesmen diagnostik Pak di awal. Jadi ini untuk bisa mendeteksi bagaimana kemampuan kondisi psikologi anak sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini lampirannya. Jadi ini berupa gambar. Kemudian nanti dipilih gambar di bawah ini manakah yang mewakili perasaanmu saat ini. Nanti dipilih kalau perasaan satu berarti memang dia lagi happy. Bahagia untuk siap, kondisi psikisnya baik untuk bisa mengikuti pelajaran saya. Tapi kalau dipilih nomor 3 berarti ini perlu dipertanyakan, perlu dicari tahu kenapa ini. Berarti kan ada problem di dalam kondisi problem psikisnya.
Nah, kemudian di tahap yang gambar 2 ini, apakah kamu sudah sarapan? Nah, dan sebagainya. Ini untuk bisa melihat kalau pertanyaan, kalau di stiker yang satu berarti oh dia senang, berarti memang kondisinya betul-betul lagi siap. Kemudian yang sebagainya, nah pilih gambar mana yang mewakili perasaanmu saat ini dan seterusnya. Ini kira-kira gambarnya, Bapak. Kemudian yang berikutnya, penilaian sikap atau profil pekerja Pancasila. Jadi peserta didik ini mempresentasikan hasil diskusi setelah menganalisis artikel dan jurnal ilmiah yang ada di LKPD. Kemudian ini yang dikerjakan, Pak. Aspek sikap yang dinilai. Nah, ini ada nama peserta didik. Kemudian ini dalam profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Aspek yang dinilainya di sini. Kemudian bagaimana gotong royongnya, bagaimana pada proses dia mengerjakan dari langkah kerja discovery learning tadi, dalam proses pengerjaan, bagaimana dia kerjasama dengan teman-temannya itu kita nilai pada proses pembelajaran itu, gotong royongnya bagaimana, kemudian nalar kritisnya bagaimana, kemudian nanti jumlah skornya di sini, kemudian ada skor sikap di sini. Itu kira-kira. Kemudian selanjutnya, ini, indikator Pak. Rubrik penilaiannya Pak. Nah, ini rubrik penilaiannya. Jadi, maaf kelewat sedikit. Bentar, ini rubrik penilaiannya. Jadi untuk aspek yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu indikatornya apa? Indikator penilaiannya. Bahwa siswa yang bersangkutan ini memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tentunya ada indikator yang perlu kita jadikan sebagai dasar atau alasan untuk bisa memberikan penilaian pada yang bersangkutan. Yang pertama, peserta didik memahami ajaran agama dan kepercayaan, itu nilainya 25. Kemudian peserta didik menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari, itu nilainya 25. Kemudian peserta didik berdoa sebelum memulai pelajaran, itu nilainya 25. Kemudian peserta didik bersedia membantu temannya yang kesusahan, itu nilainya 25. Jadi total skornya 100. Itu untuk aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua, itu gotong royong. Indikatornya apa? Indikatornya ini, peserta didik terlibat aktif dalam bekerja kelompok. Itu nanti nilainya 25. Kemudian peserta didik bersedia melaksanakan tugas sesuai kesepakatan. Itu nilainya 25. Kemudian peserta didik bersedia membantu temannya dalam satu kelompok yang mengalami kesulitan. Itu nilainya 25. Kemudian peserta didik menghargai hasil kerja anggota kelompok. Nilainya 25. Maka total nilainya itu 100 untuk aspek gotong royongnya. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah gotong royong, bernalar kritis. Nah, bagaimana indikator penilaiannya? Indikatornya yang pertama, peserta didik mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan. Itu nilainya nanti 25. Kemudian peserta didik mampu mengungkap faktor yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah, nilainya 25. Kemudian peserta didik mampu memilih argumen logis, relevan, dan akurat. Itu nilainya 25. Kemudian peserta didik dapat mempertimbangkan kredibilitas atau kepercayaan sumber informasi yang diperoleh. Itu nilainya 25. Jadi total penilaiannya itu untuk aspek bernalar kritis itu sama. Total penilaiannya 100. Kemudian yang berikutnya, Pak. Ini penilaian kognitif ini nanti melalui link, Pak. Nah, itu penilaian kognitif. Kemudian penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini nanti ada nama siswa. Kemudian kelengkapan materinya ini begini kira-kira, Pak. Ada, kalau lengkap berarti 4, kurang berarti nanti 3, dan seterusnya. 2, dan seterusnya. Kemudian formatnya begini nanti. 4, 3, 2, 1. Kemudian kemampuan presentasinya juga sama. Nanti kita akan lihat di rubriknya. Nih, totalnya nanti ada di sini. Kemudian rumusnya nanti nilai akhirnya skor siswa kali skor siswa dibagi total skor kali 100. Nah, kemudian untuk rubrik presentasinya, Pak. Ini rubriknya. Aspek, kalau untuk skor 4, itu kriteria skornya sebagai berikut. Kalau dia dapat nilai 4, berarti PowerPoint-nya itu terdiri dari PowerPoint terdiri dari judul, isi materi, dan daftar pustaka. Kemudian PowerPoint-nya siswa itu disusun sistematis sesuai dengan materi. Kemudian terdapat daftar pustaka dari internet yang relevan. Kemudian dilengkapi dengan gambar atau animasi yang menarik dan sesuai dengan materi.
Itu kalau lengkap seperti itu skornya 4. Kemudian skornya 3 itu apabila terdapat satu kriteria pada kelengkapan materi itu tidak terpenuhi. Mungkin hanya 3 aja, nah, itu mungkin itu nanti skornya 3. Kemudian terdapat 2 kriteria pada kelengkapan materi tidak terpenuhi, itu nanti nilainya 2 nanti. Kalau 1 berarti terdapat lebih dari 1 kriteria pada kelengkapan materi itu tidak terpenuhi. Nah, kemudian yang berikutnya format. Formatnya ini penilaiannya, kalau nilai 4 itu apabila materi itu dibuat dalam bentuk PowerPoint. Kemudian setiap slide dapat terbaca dengan jelas, isi materi itu dibuat ringkas dan berbobot, kemudian bahasa yang digunakan juga sesuai materi. Itu nilainya 4. Kemudian kalau misalkan ternyata dari beberapa ini terdapat satu kriteria pada kelengkapan materinya tidak terpenuhi, maka nilainya nanti 3 aja. Kalau 2 kriteria tidak terpenuhi, maka nilainya 2. Kalau terdapat lebih dari 2 kriteria pada kelengkapan materi ya tidak terpenuhi, maka nilainya 1. Tuh. Kemudian yang berikutnya, kemampuan presentasinya, Pak. Nah, untuk kemampuan presentasinya, kalau misalkan dia nilainya 4, itu apabila memenuhi kriteria ini. Dipresentasikan dengan percaya diri, antusias, dan bahasa yang lantang. Kemudian seluruh anggota kelompok itu berpartisipasi dalam presentasi. Kemudian dapat mengemukakan ide dan berargumen dengan baik. Kemudian manajemen waktu presentasi dengan baik. Nah, itu kalau nilainya 4. Nah, kalau nilai 3 apabila terdapat satu kriteria pada kelengkapan materi ini tidak terpenuhi. Nilai 2 apabila terdapat 2 kriteria pada kelengkapan materi ini tidak terpenuhi. Nilai 1 apabila terdapat lebih dari 2 kriteria pada kelengkapan materi ini tidak terpenuhi. Nah, begitu. Kemudian yang berikut untuk penilaian sumatif soal ini kira-kira seperti ini, Bapak. Ini soalnya. Penilaian ini. Kemudian selanjutnya ini. Materinya kira-kira seperti ini, indikator soalnya. Ini materinya Bapak. Kemudian soal remedialnya. Ini ada kisi-kisinya, kemudian nanti ada pengayaan. Nah, bahan bacaan guru ini kira-kira seperti ini, nanti anak-anak juga cari di melalui sumber bacaan, kayak seperti begini Bapak. Nah, ini ada glosarium. Jadi ada produksi, kemudian Pak Andre, waktunya Pak Andre. Iya, Pak. Habis. Baik. Oh, habis Pak ya. Padahal saya mau tayangkan lagi LKPD-nya, Pak. Nanti aja kita diskusinya, Pak ya. Oke, Ini baik, waktunya hanya 20 menit saja sudah cukup. Sudah Bapak. lewat Oke. 2 menit. Oke, baik Bapak, baik. Baik. Pak Andre, saya akan berdiskusi dengan Bapak kurang lebih 15 menit ya. Baik, Bapak, baik. Kemudian nanti lanjutkan oleh Bapak Andi Samsir. Ya. Yang pertama, Pak Andre, apa saja yang Bapak sudah persiapkan untuk mengikuti kegiatan uji komprehensif ini? Baik, Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas pertanyaannya. Tentunya yang perlu saya persiapkan itu adalah proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini, Pak. Dari awal itu saya mencoba untuk mengulangi kembali apa yang sudah saya pelajari, kemudian lakukan diskusi, Pak, dengan teman-teman. Ada teman-teman saya yang duluan sudah mengikuti uji PPG, walaupun LPTK-nya berbeda, Pak. Saya coba bangun komunikasi dengan teman-teman itu, apa sih di dalam ujian komprehensif itu, apa kira-kira yang jadi dasar bayangan bagi saya nanti, kira-kira seperti apa, yang ditanyakan itu seperti apa. Ya, mereka menyampaikan ya apa adanya, Pak. Jadi, yang ditanyakan itu apa yang dipelajari, apa yang kamu pelajari di tahapan awal dan di tahapan identifikasi masalahnya itu bagaimana, kemudian bagaimana proses eksplorasinya bagaimana, sampai menemukan solusinya bagaimana, langkah-langkah seperti itu yang biasanya ditanyakan pada saat ujian komprehensif. Nah, itu yang saya lakukan, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, apa permasalahan yang Bapak identifikasi
atau yang Bapak tentukan dalam mengikuti atau dalam menyusun ya, dalam menyusun perangkat yang Bapak sudah lakukan selama proses yang berjalan. Masalah-masalah apa saja yang Bapak sudah identifikasi? Kalau masalah yang saya identifikasi yang seperti yang saya jelaskan tadi, Pak, ada beberapa masalah, itu masalah pedagogik, literasi, sama masalah numerasi, Pak. Sama apa namanya kesulitan belajar, membangun relasi dan sebagainya. Tapi dari sekian itu kan yang saya ambil itu ada dua aja, Pak, masalah pedagogi sama masalah literasi tadi. Nah, masalah pedagogik ini kan berdasarkan hasil pengamatan saya di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah saya, Pak. Berarti artinya bahwa selama dalam proses pembelajaran itu ya memang anak-anak ya jangankan teman-teman saya sendiri pun, Pak, ketika walaupun sudah beberapa kali bisa mengikuti apa namanya kurikulum K13 dulu kegiatan pelatihan, tapi tetap kembali ke sekolah ya kembali mengajar seperti yang dulu. Artinya saya untuk keluar dari zona nyaman itu memang tidak gampang. Kadang-kala kita merasa sulit untuk bisa mengambil hal-hal baru itu. Tapi saya coba untuk bisa melihat ketika setelah adanya kurikulum inovasi untuk kurikulum Merdeka Belajar ini, saya mempelajari Bapak memang teknik metode pembelajaran yang saya terapkan selama ini memang tidak relevan lagi untuk bisa diterapkan di era saat ini. Era teknologi, anak-anak sudah mampu untuk bisa mengakses ilmu pengetahuan melalui teknologi, melalui internet. Nah, sementara mungkin bahkan jangan sampai kemudian pengetahuan anak-anak mungkin jauh lebih tinggi ketimbang kita sebagai gurunya. Saya dulu nyaman, saya kalau masuk kelas, Pak, dulu kalau metode pendekatan pembelajaran saya dulu, saya masuk kelas, saya berdiri diam aja di kelas itu, anak-anak itu sudah mulai diam semua. Hanya berdiri. Berdiri itu yang lain tuh akhirnya teman yang tadinya ribut itu mulai tegur, senggol-senggol temannya. Kemudian proses pembelajarannya, anak itu duduk tegang selama belajar itu entah tegang karena takut atau dan yang lain-lainnya. Kemudian sampai akhir pembelajaran ini ketika setelah selesai pembelajaran lihat dari wajah anak-anak ini mulai cerah. Oh, berarti mereka tersiksa selama proses pembelajaran ini. Ini yang menjadi bahan refleksi bagi saya bahwa ternyata metode pembelajaran yang gaya-gaya seperti ini tidak relevan untuk diterapkan pada era teknologi saat ini. Anak-anak lebih enteng, Pak. Jadi akhirnya memang makanya solusinya tadi pendekatan pembelajaran yang inovatif yang bisa menjawab persoalan ini. Bagaimana lakukan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang tadi bisa juga menggunakan pakai project based learning, bisa juga menggunakan problem Oke, based stop learning. Pak. Nah, sekarang masalah yang Bapak identifikasi itu atau Bapak menentukan masalah itu Ya. sumbernya dari mana atau bagaimana caranya, Pak? Oh iya, Pak. Sumbernya. Jadi untuk bisa menentukan sampai pada tahapan akhir, menjatuhkan pilihan saya sebagai di pendekatan pembelajaran discovery learning sebagai solusi, Pak, itu tentunya melalui tahapan tadi. Tahapannya apa, Pak? Tahapannya itu melalui kajian literatur, melalui jurnal. Saya melihat mencari tahu di jurnal ilmiah. Beberapa jurnal ilmiah yang kira-kira memang yang tidak yang bisa yang kredibel, artinya bisa tidak hanya sebatas opini tapi betul-betul memang fakta. Sebentar saya potong dulu, Pak Andre. Baik. Bukankah setelah masalah itu ada baru dilakukan eksplorasi literatur ya, Pak ya? Iya, Pak, ya. Atau Bapak eksplorasi literatur dulu baru menentukan masalah? Kalau untuk permasalahan itu saya berangkat dari kehidupan saya tadi, Pak. Artinya bahwa Ya. pengalaman mengajar saya tadi. Nah, itu saya pikir itu jawaban yang tepat, Pak ya. Baik, Bapak. Jadi Bapak berangkat dari pengalaman Bapak yang Bapak lakukan selama ini di sekolah Bapak, ya. Kemudian mengeksplorasi literatur untuk melihat masalah yang Bapak sudah identifikasi. Gitu Pak Andrea. Iya, Bapak, Nah, ya. sekarang dari sekian pada saat Bapak melakukan eksplorasi itu kan ada beberapa pihak ya Pak ya. Iya, Bapak, Siapa ya. saja pihak-pihak di situ yang terlibat dalam eksplorasi literatur, Pak? Itu yang terlibat di situ itu kemarin ada teman sejawat, Pak, rekan, ada wakil kepala sekolah, kemudian ada kepala sekolah juga, Pak. Ada ya saya kemarin itu berusaha untuk mencari mungkin pakar yang lebih yang paham betul itu mungkin akademisi, Pak, tapi agak kesulitan untuk bisa menemukan akademisi yang betul-betul ya mengerti soal itu kan. Mungkin ada tapi saya tidak punya jaringan untuk bisa ke sananya, Pak. Sehingga saya lakukan
selain dari kajian literatur melalui jurnal itu, saya wawancara dengan teman-teman saya. Dari literatur yang Bapak kaji, dari eksplorasi yang Bapak lakukan, yang mana pihak yang menurut Bapak paling menarik ya, atau paling menarik atau paling sesuai dengan apa yang Bapak harapkan dari informasi yang mereka berikan? Kalau saya melihat dari kepala sekolah saya, Pak. Kepala sekolah. Kenapa kepala sekolah? Kepala sekolah saya ini punya pemikirannya maju, Pak. Dia ya selain disiplinnya tinggi, dia juga mengikuti proses walaupun usianya segitu, proses pembelajaran untuk yang terbaru ini dia ikuti, Pak. Jadi makanya penerapan pembelajaran di sekolah kami tadi, SMK tadi, Pak, SMK itu kegiatannya, Pak, kegiatannya untuk pembelajaran di kelas itu sedikit aja, Pak. 30% aja. Sisanya itu 70% itu di luar kegiatannya. Banyak kegiatan Oke. ekskul, bahkan kita Baik. adakan kegiatan Selanjutnya, Pak Andre, ya, Bapak. bagaimana cara Bapak menentukan akar masalah dari permasalahan yang Bapak identifikasi? Cara menentukan akar permasalahan itu kan melakukan analisa. Akar penyebab masalahnya gimana? Ya. Untuk menentukan akar penyebab masalahnya itu kan tentunya, Pak, lakukan analisa terhadap persoalan itu. Kira-kira apa sih yang menjadi penyebab persoalan itu? Dan tidak hanya sendiri, tapi kan jalan keluarnya itu mencari sumber-sumber lain, Pak, yang bisa menguatkan ya, dengan melakukan melalui kajian literatur, kemudian bisa juga ya kayak tadi melakukan pendekatan komunikasi, diskusi dengan teman-teman yang sekiranya paham soal persoalan ini. Nah, itu yang menjadi bahan pertimbangan bagi saya, Pak, untuk bisa menyelesaikan ini. Begitu kira-kira, Bapak. Oke, selanjutnya Pak Andre ya. Iya, Bapak. Bapak kan sudah mengidentifikasi masalah, Bapak sudah melakukan eksplorasi, Bapak sudah menentukan akar penyebab masalah. Sekarang Bapak bagaimana caranya dalam menentukan melakukan eksplorasi solusi dari permasalahan yang Bapak sudah identifikasi? Ya, untuk melakukan eksplorasi terhadap permasalahan yang Bukan eksplorasi permasalahan, eksplorasi terhadap solusi. Oh iya, untuk solusi yang tadi, Pak, solusi yang saya ambil itu akan pendekatan pembelajaran the discovery learning kan, Pak. Maka langkah selanjutnya saya lakukan itu adalah mencari tahu model pembelajaran discovery learning ini kira-kira seperti apa, dengan mencari informasi ya di dalam buku, bisa juga kemudian lakukan lihat beberapa kajian literatur yang berkaitan dengan model atau pendekatan pembelajaran discovery learning, terutama sintaks-sintaks di dalam discovery learning. Itu yang saya lakukan, mendalami model pembelajaran itu sehingga proses penerapan itu bisa maksimal, begitu, Pak. Oke. Baik, berikutnya yang terakhir dari saya, Bapak menentukan solusi dari rencana aksi yang Bapak sudah buat. Ya, Nah, Pak. sekarang bagaimana cara Bapak menghubungkan antara permasalahan yang diidentifikasi, kemudian akar penyebab masalah, untuk kemudian dikaitkan dengan solusi yang Bapak sudah pilih. Apakah itu tepat ataukah tidak tepat solusinya? Teknik seperti apa yang Bapak gunakan? Kalau saya rasa bahwa metode pembelajaran, model pembelajaran yang saya ambil ini sudah tepat, Pak. Kan berarti artinya diintegrasi atau kok di antara masalah yang ada, kemudian akar penyebab masalahnya, kemudian solusi yang saya ambil ini, saya kira bahwa ini mampu untuk bisa menyelesaikan ini, Pak. Sehingga persoalan ini pasti akan bisa teratasi. Kan dari proses yang saya lakukan ini kan tahapan-tahapannya kan sudah ini, Pak. Bagi saya bahwa ini proses tahapan yang tidak mudah, dan saya melihat memang potensi untuk bisa menyelesaikan persoalan itu ada di situ, Pak. Nah, Jadi harus dipahami, Pak. Saya tambah sedikit, harus dipahami. Bapak kan ada masalah, identifikasi kan? Iya, Pak. Kemudian akar penyebab masalah, kemudian alternatif solusinya yang relevan.
Ya toh Pak? Ya, Pak. Kemudian semua itu akan diramu masuk atau diintegrasikan masuk ke dalam perangkat pembelajaran. Ya toh Pak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Akan diintegrasikan masuk ke dalam rencana atau perangkat Iya, perangkat pembelajaran. pembelajaran. Nah, sekarang pertanyaan saya sampai sejauh mana ya sampai sejauh mana relevansi pemilihan model atau metode yang Bapak pilih untuk menyelesaikan masalah yang ada. Itu Pak. Mm-mm. Ya, sejauh ini, Pak, sejauh ini yang saya lihat, Pak, artinya bahwa proses pembelajaran, kemudian saya melihat ini kan belum pada tahap PPL nanti kan belum, Pak. Artinya bahwa eh, sejauh ini saya melihat bahwa memang model pembelajaran ini memang solusinya, Pak. Model pembelajaran discovery learning itu solusinya untuk bisa menyelesaikan akar permasalahan saya ini, Pak. Karena saya sudah melakukan kajian Ada literatur. berapa sintaknya apa tadi sintaknya PBL Pak? Oh, discover, Pak, discovery learning, Pak. Maaf, ada berapa tadi sintaknya Ada discovery 6, Pak. learning? Langkah kerjanya ada 6. Discovery learning itu ada 6, Pak. Yang Apakah di antara langkah kerja itu ada yang relevan dengan penyelesaian masalah Bapak? sangat relevan, Pak. Di bagian mana itu Pak? Langkah keberapa? Ya, sangat relevan, Pak. Kan saya Di sudah langkah, ya. di Kan itu langkah keberapa Pak? di dalam model pembelajaran discover learning itu kan sintaksnya itu kan misalkan saya kemarin coba saya susun, Pak. Itu yang pertama itu adalah apa namanya? Yang pertama itu di dalam sintaks discover learning itu pemberian rangsangan, Pak. Pemberian rangsangan atau stimulus respon learning. Nah, di dalam stimulus respon learning itu, Pak, itu artinya siswa memang otak anak ini memang perlu diberi rangsangan. Diberi rangsangan supaya dia bisa berpikir, mencari tahu. Ya kemarin itu saya juga pada saat presentasi kemarin sama Pak Alan kemarin saya sampaikan bahwa anak-anak itu ketika diberi rangsangan, saya pernah membaca atau melihat itu ada yang melakukan uji coba terhadap seekor monyet, yang mana monyet itu di kandang, kemudian orang mulai pasang stimulus. Stimulusnya itu di luar pisang, berupa pisang yang mana kira-kira tidak bisa dijangkau oleh monyet tersebut. Nah, kemudian mencoba untuk bisa taruh kayu di dekat monyet tersebut atau yang bisa dijangkau oleh monyet. Kemudian akal monyet ini nggak tahu ya hewan itu kok bisa ada ketika diberi respons rangsangan seperti itu dia memiliki akal untuk bisa mengambil kayu dan menjangkau pisang tersebut. Nah, hewan aja bisa dirangsang untuk mampu untuk bisa berpikir seperti itu, apalagi peserta didik anak didik. Memang anak didik ini harus bisa dibeli rangsangan. Rangsangan itu berupa apa? Berupa pertanyaan-pertanyaan yang mana memancing anak itu supaya bisa mengeksplor pemikiran itu jauh lebih jauh. Jadi tidak hanya model pertanyaan-pertanyaan yang hanya jawabannya yang tidak terlalu memaksa pemikiran anak, tapi pertanyaan-pertanyaan yang mana memicu anak ini untuk bisa mencari tahu lebih jauh. Maka kemarin saya contohkan, misalkan salah satu pertanyaan yang kritisi yang disampaikan oleh salah satu akademisi terhadap pemerintah dalam hal ini adalah presiden. Misalkan seringkali melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mana sebutkan nama-nama ikan. Nah, ini kan sebutkan nama-nama ikan ini kan anak tidak terlalu banyak memaksa otaknya itu untuk bisa berpikir lebih jauh. Tapi coba kalau di apa namanya diubah pertanyaannya. Kenapa ikan itu tidak bisa naik pohon? Nah, di sini banyak yang bisa dilakukan anak-anak, melakukan apa namanya mencari tahu di buku, mencari tahu faktor penyebabnya apa sehingga ikan itu tidak bisa naik pohon. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan anak supaya ada apa namanya ada membangkitkan selera atau pemikiran anak itu untuk bisa mengeksplor atau mencari tahu lebih jauh. Itu di dalam sintaks, di dalam discovery itu tahapan yang pertama tadi stimulus respon learning. Nah, setelah itu baru masuk ke tahapan yang kedua. Nah, setelah dia melakukan setelah kita lakukan stimulus. Oke, cukup Andre, cukup Andre. Oh ya, baik Bapak, baik. Cukup. Saya kira dari saya cukup demikian Bapak Andi Samsir dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Andi Samsir SPD MSc untuk berdiskusi dengan Pak Andes. Silakan Pak. Baik Ya, Bapak. terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dr. Rahmatullah. Bapak Andreas ya. Ya, Andreas Pak. Berikutnya Pak ya, dari semua yang Bapak bicarakan tadi itu ya, mulai dari identifikasi masalah, kemudian solusi sampai pada rencana aksi,
Itu Ya. apa? Itu semua termuat di dalam RPS RPP yang Bapak buat ini ya, yang Oh, sedang Bapak modul ajar tampilkan. Pak, modul. Saya pakai modul ajar Pak. Ya, modul ajar ini termuat atau bagaimana, Pak? Termuat Pak di dalam modul ini. Ini termuat semua, ada sintaks-sintaks Discovery Learning itu ada termuat di sini Pak. Ya, bisa Bapak tentukan satu persatu dari saya, tunjukkan satu persatu poin-poin seperti Oke Bapak, baik, apanya, baik Bapak. kemudian Baik, modelnya. saya izin ke atas dulu Pak ya. Ya. Nah ini, sintaks langkah kerja Discovery Learning Pak. Itu ada juga nanti saya tayangkan LKPD Pak ya. Itu lebih jelas di LKPD anak-anak itu juga ada. Ya. Bapak pilih di sini kan tadi masalah ya utama itu adalah pedagogik dan literasi. Itu Nah, dia tersirat atau tersurat di dalam modul ini atau bagaimana? kalau saya pemilihan itu tadi, pemilihan pedagogik itu kan berdasarkan hasil pengalaman mengajar saya tadi, Pak. Saya Ya, melihat, kemudian saya ambil itu sebagai masalah, kemudian mencari tahu akar permasalahannya itu ada di mana. ya. Nah, inilah. Nah, ini Itu Pak. ya di mana itu? Nah, ini Bapak ya, sintaksnya Pak, untuk discover learning Pak ya. Ini tertuang di dalam perangkat pembelajaran saya ini modul. Misalkan gini, guru mempersiapkan rencana pembelajaran termasuk, sebentar maaf Pak, ada di mana? Bentar. Sorry Pak, maaf. Saya lihat. Saya potong dulu Pak ya. Ya Kan baik Pak. model pembelajaran yang Bapak pilih itu Nah, discovery learning Pak. itu Nah, Bapak. itu dipilih atas dasar masalah yang Bapak identifikasi, terutama itu adalah pedagogik dan masalah literasi Pak ya. Jadi model itu menyesuaikan Pak. Iya Nah, Pak. yang saya ingin dulu Bapak tunjukkan itu mau masalahnya itu tersurat atau tersirat di mana Pak dalam modulnya Bapak ini? Masalah masalah masalahnya itu tadi Pak. Saya memilih masalah itu kan tadi saya katakan bahwa permasalahan yang saya ambil itu kan karena berangkat dari pengalaman saya tadi Pak. Sehingga melalui pembelajaran ini kemudian saya menyusun melalui pembelajaran dari identifikasi, kemudian melakukan eksplorasi, kemudian akhirnya saya bisa menemukan itu Pak. Menemukan bahwa ya memang untuk bisa mengatasi masalah ini ya lakukan pendekatan model pembelajaran yang inovatif itu Pak. Itu yang Ah, menjadi dasar. ya dalam modul ajar Bapak ini apa sudah berorientasi pada HOTS, Pak? Oh iya Pak, itu tadi Pak. Makanya saya juga was-was itu. Tadi itu belum masuk Pak. Ya itu sebenarnya yang kan ini masalah literasi, ya, masalah motivasi, ya, Hmm. khususnya pada apa pedagogik tadi itu Hmm. kan masalah, ya, ingin masalah yang ada, kemudian kita ingin menindak apa mengidentifikasi apa penyebabnya, kemudian solusi serta rencana aksi. Bapak memilih discover learning di dalam Ya, pembelajaran Bapak yang dituangkan dalam modul ajar. betul Bapak Eh, betul. Modul ajar ini eh, salah satunya kan HOTS itu di orientasi HOTS ya. High order thinking itu Hmm. salah satu pendekatannya adalah atau modelnya adalah discover learning. Hmm. Nah, apakah memang Bapak mengarahkan discover learning itu untuk pencapaian berorientasi HOTS dalam modul ajar atau belum, Pak? Ini pendekatan pembelajaran model pembelajaran. Saya lihat dalam sintaks ini Pak, itu sampai pada tahapan generalisasi, tapi kesimpulan aja. Kalau sampai kalau dengan menggunakan inquiry learning, mungkin itu saya sebenarnya mau ambil inquiry, tapi tingkatannya memang agak susah. Makanya saya ambil discovery learning, sehingga nggak sampai hot Pak. Jadi tingkat apa namanya tahapan terakhirnya itu hanya sebatas mengambil generalisasi atau kesimpulan aja Pak di dalam Atau begini, sintaks. Pak, saya tanya dulu, Pak, apa yang Bapak pahami tentang HOTS, Pak? Kalau HOTS itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mana tingkatannya itu tinggi Pak, yang mungkin levelnya itu degradasinya itu mungkin agak tinggi, yang sulit untuk anak bisa menjawab itu Pak. Itu yang dalam kerangka berpikir saya Pak.
Apa kaitannya dengan model-model pembelajaran abad 21 yang Bapak sebutkan tadi itu, Pak? Dengan HOTS? Kalau kita kaitkan dengan model pembelajaran abad 21, ya paling itu model Ya. pembelajaran levelnya itu kayak model kayak bisa apa namanya tidak hanya sebatas mengambil kesimpulan, tapi sudah tahapannya mungkin menciptakan mungkin atau menghasilkan itu mungkin barangkali bisa menghasilkan sesuatu yang bisa memberikan kontribusi mungkin baik terutama bagi dirinya minimal bagi dirinya dan juga bagi orang lain mungkin mampu untuk bisa menciptakan ya tidak hanya sebatas menganalisa tidak hanya sebatas untuk bisa apa namanya mengerti, tidak hanya memahami. Kan ada konsep-konsep di dalam taksonomi Bloom itu kan ada nama pengetahuan itu kan ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitifnya. Mungkin ke level HOTS itu mungkin masuk di metakognitifnya, Pak. Kalau Ya, kalau ya, izin Pak saya potong. Sejauh ini Bapak apa usaha-usaha Bapak atau mungkin eh, ini ya sejauh mana Bapak telah mengenal yang namanya HOTS ya selama Bapak menjadi guru atau mengikuti ke program TPG ini, Pak? Oh ya Bapak, pengetahuan saya tadi Pak, hanya kerangka berpikir saya ini soal HOTS itu hanya sebatas itu tadi Pak. Saya berpikir bahwa itu kalau untuk pertanyaan-pertanyaan tingkatannya HOTS itu mungkin pertanyaan levelnya itu tingkat dalam pengetahuan itu masuk di metakognitif Pak. Ya, Mm-mm. jadi sepemahaman saya Pak, metode pembelajaran abad 21 yang Bapak sebutkan itu semua itu adalah model-model pembelajaran yang berorientasi pada HOTS Pak ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya Bapak sudah ada memasukkan HOTS itu, hanya Bapak belum menganggap bahwa itu HOTS ya. Begitu. Mhm. Ah, oke, selanjutnya Pak terkait dengan upaya yang Bapak lakukan untuk mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi siswa itu Pak, itu apa saja? Untuk literasi Pak ya. Ya, literasi dan numerasi Pak. Kalau untuk literasi itu upaya yang dilakukan itu kan paling tidak ya. Memang kemarin juga saya ambil masalah literasi Pak. Artinya Pak, saya melihat akarnya itu permasalahan itu kan sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusia itu tidak mumpuni untuk bisa memanfaatkan media yang ada untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Media yang eh, eh, sumber daya manusia tidak hanya siswa, guru juga. Guru juga kadang-kala belum mampu untuk kemampuannya itu belum cukup untuk bisa mengakses media-media pembelajaran ini. Kemudian upaya saya sebagai seorang guru dulu Pak, saya memulai dari diri saya. Artinya apa upaya yang saya lakukan untuk bisa itu? Itu saya harus belajar dulu, belajar lebih banyak Saya belajar. potong Pak, Iya, saya Pak. potong Pak. Iya, Pak. Apa yang Bapak pahami tentang kemampuan literasi dan numerasi Pak? Oh, kalau kemampuan literasi itu berarti kemampuan anak dalam apa namanya berliterasi, artinya membaca buku, kemampuan kurang dalam membaca buku, kurang memahami media-media pembelajaran itu masuk dalam kategori literasi, Pak. Kalau untuk numerasi itu ya proses pembelajaran yang mana harus bisa memanfaatkan apa angka-angka itu sesuai dengan hal yang kontekstual, Pak, dalam kehidupan nyata. Kayak model kayak pembelajaran pembelajaran apa ya, belajar matematika. Anak tidak perlu disuguhkan kayak zaman dulu, disuguhkan dengan rumus-rumus yang kemudian membuat anak itu menjadi ini. Tapi bagaimana hal-hal angka-angka itu harus dikaitkan dengan hal hidup-hidup kehidupan nyata itu kira-kira seperti apa, Pak? Saya melihat contoh misalnya sederhana anak saya yang gue jauh-jauh. Dia belajar matematika tentang apa namanya tentang trigonometri atau kode biner, binary kode, menghitung-hitung angka. Ini saya kira ini kemudian untuk bisa membuat dia belajar coding, menghitung kode-kode binder untuk bisa memahami coding. Nah, ini kan ada salah satu kaitan dengan langsung diterapkan di dalam kehidupan nyata. Jadi matematika itu jangan sampai kemudian seperti zaman kita dulu belajar rumus-rumus tapi tidak ada hubungan dengan kehidupan nyata. Nah, begitu kira-kira Pak. Itu udah Nah, pemahaman. izin ya, saya lanjut lagi Pak. Kira-kira menurut Bapak kemampuan literasi dan numerasi itu bisa dimuat dalam materi HOTS Pak ya? Bisa jadi Pak. Mungkin saya karena keterbatasan pemahaman saya tadi Pak. Iya, iya. Ayo, ayo Pak. Ya itu ya sebenarnya orientasi coach itu sangat lekat dengan kemampuan literasi dan numerasi. Jadi sebenarnya apa yang Bapak jelaskan itu, apa yang Bapak harapkan itu sebenarnya orientasinya sudah ke HOTS Pak ya. Hanya mungkin Bapak belum Iya, terlalu menguasai atau mengenal apa itu HOTS. Jadi syarat iya, ke depan ya Bapak bisa iya. fokus untuk memahami HOTS Pak. Eh, terkait dengan TPACK itu
Bapak pernah dengar Pak istilah itu? TP pernah dengar kayaknya Pak, tapi namanya kita ini saya coba searchingnya di Google mungkin belum terlalu ini. It- itu Ya, penggunaan media pembelajaran Pak ya Pak ya berkaitannya. ya, singkatan dari Technological Pedagogical Context Knowledge Pak ya. Punya Pak Perpaduan. Alam juga pernah ngomong Pak, pernah disinggung sama Pak Alam cuma saya Nah, lupa itu lupa juga. perpaduan antara teknologi, pedagogi, kemudian konten dan knowledge. Iya Ya, Pak. Iya. ya, kemudian teknologi itu artinya dikaitkan dengan media atau perangkat ini pembelajarannya, Pak ya, seperti Iya itu. Bapak. Nah, kira-kira saya yakin Bapak sudah menerapkan itu, Pak. Hanya mungkin istilahnya ini yang belum common ya, code tadi ya begitu, TPACK. Tapi dari penyampaian-penyampaiannya tadi itu sebenarnya sudah mengarahkan Bapak ke situ, Pak. Hanya butuh kerangka yang jelas membatasi bahwa oh penegasan, Pak ya, seperti itu. Halo, Pak Ya Pak. Andreas. Iya. Iya Pak. Ya. Eh, Kira-kira dari aspek mananya RPP Bapak itu sudah menerapkan teknologi, Pak? Eh, ini teknologinya. Ini palingan teknologi sederhana aja Pak yang digunakan Pak. Ya, apa itu, Pak? Karena saya lihat Misalkan tadi dia sini ada modul ajaran itu materinya itu link-link YouTube, link-link, Pak ya. ada Pak, ada linknya Pak. Itu suruh mereka Nah, cari itu di Google aja. Ada di YouTube Pak. Cari yang sederhana-sederhana aja masih. Di YouTube apakah kemudian itu sudah masuk menurut Bapak sudah masuk dalam TPACK atau bagaimana, Pak? ini Pak. Ah, iya Pak. Itu sudah masuk dalam TPACK atau belum, Pak ya? Ya, ini bahan acuan guru dan siswa apa bacaan guru dan siswa, Pak. Mungkin sudah masuk kali Pak. Cuma saya kurang paham aja kali. Ya, gitu Pak ya. Karena di PCK itu ada aspek tujuannya, Iya, materi, kemudian pada langkah-langkah pembelajaran. iya Bapak. Sebelum saya serahkan kembali ke Pak Dr. Rahmatullah, ada mungkin Pak yang mau disampaikan, dijelaskan Pak, sebagai penguatan Pak Andreas. Oh, kalau saya pas Pak. Saya terima kasih banyak Pak ilmunya Pak. Pak Andi. Baik, Ya, terima kasih atas koreksinya Pak. Mudah-mudahan ke depannya saya perlu belajar lagi untuk soal tadi, soal hots tadi. Ayo Pak. Ayo Pak. ya, Terima terima kasih kasih Pak. Ya, Pak. Ya, Pak ya. Rahmatullah, silakan. Baik, makasih Pak Andi Samsir. Pak Andre, cukup ya Yes. dari kami berdua untuk menguji Bapak sudah selesai sesinya kurang lebih Yes, 50 Mas. menit. Eh, Bapak bisa stop recording dan nanti untuk penyimpanannya ke drive yang disiapkan panitia ya Pak ya. Oke, saya kira cukup Pak Andreas. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik Bapak, makasih banyak Pak. Mohon maaf, hujan Pak jadi kurang ini. Saya stop Ya, share Pak ya. ya, Ya, silakan Pak. Boleh langsung live dari room Pak, dari Zoom. oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Baik, baik. Sehat selalu Pak. Ya Pak, ya. Lanjut lagi Eh, kan atau break dulu Pandi Pak. Samsir, ini kebetulan sudah azan di sini, Dek. Jam 1 Pi Bagaimana kan kalau